Beliau menulis begini, manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Ajaklah bicara orang, ajari manusia, ajari publik, ajari umat sesuai dengan tingkatan kecerdasan mereka. Dan kenapa diberikan 15 menit? Sebab beliau orang pintar. Orang pintar ngomong sedikit itu membicarakan banyak hal. Yang kedua, Anda itu hanya fokus mendengar 15 menit, itu kemampuan Anda. Setelah itu Anda akan merenung, ya, ngelamun dan sebagainya. Nah, masuk ke 15 menit selanjutnya adalah kepada Rafayat untuk bisa memberikan imbangan apakah yang disampaikan Mas Sabrang ini ada nuansa, ya, ada perspektif yang mungkin bisa dihadirkan. Dipersilakan Mas Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih atas undangan ini. Terakhir saya ngisi kuliah kebudayaan itu 5-6 tahun yang lalu kalau nggak salah di Jakarta, dan baru kali ini di rumah sendiri bersama beliau, vokalis Leto yang saya jadi fan beliau sebenarnya. Jadi mohon maaf kalau saya di sini hanya menemani beliau saja. Saya sebenarnya lebih sepakat judul kuliah, ya, kuliah kebudayaan kita itu belajar barokah, barokah belajar. Jadi sebenarnya yang diomongin Mas Sabrang itu udah bukan hal yang istimewa di pesantren, ya. Kenapa? Kalau dalam 1 jam seorang santri, seorang siswa belajar kemudian mendapatkan banyak hal, dan itu sekarang diapresiasi di Barat sebagai satu bentuk pembelajaran efektif, bahkan super efektif mungkin, ya. Sebenarnya kalau di dalam term kami di pesantren ini, Mas, ya, itu namanya belajar barokah. Nah, hanya problemnya kita ini sebagai kaum santri ini kurang bisa menggali makna barokah itu apa gitu loh. Salah satu ciri dari barokahnya waktu itu adalah efektif itu sendiri gitu. Dan ada keuntungan-keuntungan jangka panjang yang diperoleh. Nah, tadi sangat menarik dan terima kasih atas pancingannya, ya. Kalau diskusi seperti ini saya kok jadi ingat kayak di Amerika gitu, ya. Diskusinya 15 menit begini tiba-tiba tanya jawab. Sangat, ini budaya diskusi yang baru di Nurul Jadid, ya. Saya kira, dan mudah-mudahan ini bisa direstui oleh Kiai Faiz untuk bisa terus diadakan seperti ini. Baik, saya pertama ingin melihat konteks. Tadi Pak Saidah berbicara tentang kebijakan Pak Menteri begini-begini, ya. Ini sedikit komen saya. Sebenarnya konteks dari wacana merdeka belajar merdeka dan seterusnya ini sebenarnya ada di dalam konteks disrupsi pengetahuan. Apa itu disrupsi pengetahuan, sahabat-sahabati sekalian? Adalah perubahan yang luar biasa yang tadi digambarkan oleh beliau, narasumber kita, sebagai perubahan-perubahan yang tidak terbayangkan 10-20 tahun yang lalu, di mana cara orang mengkoleksi informasi dan collecting dan recollecting data dan informasi itu berubah secara mendasar karena adanya teknologi. Jadi di dalam kondisi seperti ini, apalagi ketika teknologi itu menuntut orang untuk mengalami 2 proses yang saya sebut. Ini di dalam istilah sosiologi sangat dikenal. Namanya individuasi dan personalisasi. Jadi sebenarnya disrupsi ini sedang mendorong proses individuasi. Apa artinya? Kita itu menjadi individu-individu. Kita harus menjadi pribadi yang otonom. Jadi merdeka ini sini dalam arti otonom, ya. Artinya apa? Harus mampu
menentukan selera, preferensi, ya, termasuk pilihan-pilihan secara mandiri. Dan terjadi juga personalisasi atas pengetahuan. Artinya apa? Orang memilih apa yang baginya bermanfaat. Nah, pilihan-pilihan seperti ini tentu ada di dalam suasana atau era disrupsi informasi atau disrupsi pengetahuan tadi yang saya sebut. Nah, saya cuma ingin menarik begini Pak Saidah. Saya ingin menarik, ini ada nggak konsekuensinya pada budaya kita di pesantren? Karena saya berbicara di sini paling beda kalian, saya sarungan ya. Jadi ini budaya saya gitu loh. Ini budaya saya kan gitu ya Pak Saidah ya. Kalau ini budaya Belanda ini Pak. Jadi itu identitasnya keliru itu. Mestinya budayawan pesantren. Jadi begini, saya ingin mengajak sahabat-sahabati sekalian, teman-teman mahasiswa, untuk kita melihat filosofi belajar pesantren. Cocok nggak dengan gagasan merdeka belajar atau belajar merdeka? Cocok nggak kira-kira? Ini pertanyaan saya. Baik, kalau kita tahu sebenarnya pola pendidikan di pesantren itu sangat berpusat kepada sosok guru. Dan sebenarnya ini filosofi ini ada landasannya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa 'allama Adamal asma. Wa 'allama Adamal asma. Shadaqallahul azim. Dan Allah mengajarkan kepada Adam alaihi salam, nabi pertama dan manusia pertama, leluhur kita, nama-nama. Artinya ilmu, data, informasi ya. Artinya apa? Allah memilihkan ilmu yang cocok untuk dipelajari oleh Nabi Adam. Kemudian pemahaman seperti ini berkembang secara derivatif, artinya secara turunan ya. Kalau kita belajar filsafat ilmu, ada penalaran derivatif, artinya diturunkan dari kaidah yang lebih tinggi ke kaidah yang lebih rendah. Kemudian itu yang dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Maka Nabi memilih materi ilmu yang cocok. Ada sahabat yang diberi ilmu yang luar biasa, seperti sahabat namanya Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Mungkin sahabat-sahabati pernah ngaji tentang riwayat-riwayat dari sahabat Hudzaifah. Hudzaifah ini keren, sahabat Hudzaifah ini. Beliau itu diberi informasi oleh Nabi tentang hal-hal yang akan terjadi di akhir zaman. Jadi keren ya, diberi kemampuan untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Namun pesan Nabi kepada Hudzaifah, ini jangan sembarang disebarkan. Itulah kira-kira ya. Sementara ada sahabat lain yang bertanya tentang hal-hal yang sederhana, misalnya cara berwudu, cara bersuci. Maka Nabi bersabda, kalimun nas ala qadri uqulihim. Ajaklah bicara orang, ajari manusia, ajari publik, ajari umat sesuai dengan tingkatan kecerdasan mereka. Jadi memang metode Nabi tidak seragam. Ya, ini yang pertama. Oleh karena itu, ini sangat kental di dalam dunia pesantren. Di pesantren kita bisa bilang bahwa model pendidikan yang dianut, dan ini ratusan tahun sejak Wali Songo, itu adalah apa-apa nunggu guru. Kalau guru menentukan saya mau ngajar kitab Jurumiyah, maka murid belajar kitab itu. Kemudian muridnya bilang, protes, maaf Pak Guru, sekarang merdeka belajar. Pak Kiai, maaf merdeka belajar. Kayaknya bingung juga, ini sejak kapan murid saya protes gitu ya. Saya pengennya belajar mutamimah gitu. Mutamimah itu sarahnya Jurumiyah. Oh tunggu, kamu itu belum hafal Jurumiyah, belum hatam Jurumiyah, jangan langsung mutamimah. Lah ini, jadi yang tahu tingkat kadar dan level seorang murid itu adalah guru. Kontrolnya ada di guru. Oleh karena itu saya maklum Mas Abrang, mungkin ini ada bias pesantren juga di KBBI itu. Sebenarnya kalau ditelusuri, definisi pendidikan adalah membentuk perilaku, itu sebenarnya saya kira bias dari pesantren. Karena memang guru itu dalam hal ini alias dalam tanda kurung adalah kiai begitu ya.
ulama, ustadz ya, itu punya tanggung jawab untuk membentuk perilaku anaknya. Namun hal ini tentu disebut, mungkin kita akan menyebut ini metode model pendidikan tradisional. Tapi kita akui ini adalah budaya kita. Baik. Tapi ada minusnya juga metode seperti ini atau paradigma pendidikan seperti ini. Karena di hadapan perkembangan zaman yang pesat, kalau seorang anak santri mondok berpuluh-puluh tahun, katakanlah 10 tahun di pesantren, cara berpikirnya terus seperti itu, dan gurunya tidak memberi kesempatan sedikit pun dia untuk belajar mandiri, ya. Ketika dia masuk dunia luar, misalnya dia kuliah ke Malang, kuliah ke Jogja, kuliah ke Jakarta, kagetnya. Kenapa? Terjadi shock of culture, terjadi benturan budaya. Kenapa? Karena dia melihat, loh, saya kok di sini bebas memilih. Buku mana yang harus saya pilih? Ini saya sering temukan. Teman-teman alumni kalau sudah nyampe di luar bingung, sering tanya pada saya, Gus, kalau baca filsafat baca buku yang mana? Lah iya, memang di pesantren nggak ada gitu. Tapi kalau belajar fikih mungkin mereka masih pakai yang sudah diajarkan gurunya. Tapi ilmu-ilmu yang lain tidak ada panduannya, tidak ada mentornya. Oleh karena itu saya sebenarnya masih percaya ya pesantren, apalagi punya kampus ya, seperti di Universitas Nurul Jadid ya, alma mater kita, kebanggaan kita, itu bisa memfilter itu, memberikan buku-buku panduan atau setidaknya arah ya. Baik. Jadi memang ada plus minusnya juga. Nah, sebenarnya yang ideal adalah kombinasi. Artinya ada filosofi belajar yang tetap ya dimentori, dibimbing oleh seorang guru. Artinya bukan merdeka 100%. Karena apa? Di sini ada satu hal yang juga menjadi kekurangan atau aspek minus dari belajar merdeka, jika yang dimaksud itu adalah individuasi total. Kenapa? Contohnya begini, sahabat-sahabati sekalian, lebih-lebih ini dalam ilmu keagamaan ini sangat fatal. Karena begini, memang era disrupsi informasi ini menyajikan kita banyak sekali materi, bahkan termasuk materi keagamaan. Coba Anda lihat di YouTube berapa orang ngisi pengajian dan seterusnya. Untung ini sahabat saya di NU Online, kami punya teman-teman di NU Online itu sigap ya. Mereka melakukan semacam pendataan, bahkan memberikan rekomendasi. Kalau mau ikut pengajiannya ini gitu kan. Gus ini gitu, kayak ini gini. Ya. Itu saya kira cara strategi budaya untuk memfilter kan gitu. Nah, coba bisa dibayangkan, Anda kalau tidak punya basic sama sekali, terus Anda sudah menganut individuasi secara total, sholat itu bisa nggak beraturan, bisa kacau. Katanya satunya nanti ada muncul mazhab baru gitu kan, sholatnya itu hadap ke timur misalnya kan. Siapa yang bisa memfilter? Maka di sini ada yang disebut sekarang itu era post truth. Orang katanya dianggap tidak ada lagi yang bisa mengontrol pendapat atau kebenaran orang lain. Nah, itu buat saya sebenarnya adalah ekses dari kondisi era disrupsi yang penuh dengan kegoncangan ilmu ini. Saya melihat dari aspek plus minusnya ya. Tapi saya sepakat tadi dengan beliau bahwa peluang untuk kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, lebih intelek, lebih cerdas, lebih efektif, itu sangat terbuka sebenarnya dengan era disrupsi ini. Kemudian saya ingin kembali ke soal kemandirian ya. Jadi memang kelemahan kita ya, kaum santri itu kita kurang mandiri. Makanya saya senang kadang sebenarnya kalau kiai libur ngaji, itu sebenarnya pesantren mestinya juga bisa mengisi kan ya. Anak-anak santri mestinya itu mengisi dengan belajar mandiri. Nah, untungnya di pesantren ada sistem namanya musyawarah, halakoh, basul masail. Dan sistem-sistem seperti itu, budaya-budaya seperti itu sebenarnya memancing kebiasaan kita untuk belajar mandiri. Dalam arti tertentu belajar merdeka. Baik, saya ingin mengutip sebenarnya makna merdeka itu apa sih? Saya punya satu teks ya. Ini buku babon dalam ilmu pendidikan. Ternyata bukan ide murni dari Pak Nadim sebenarnya. Kalau menurut saya begitu Pak Saidah. Karena kalau ditelusuri itu gagasan itu sebenarnya sudah ada di founding fathers kita, yaitu siapa?
Bapak Ki Hajar Dewantoro. Saya akan baca ini Anda bisa fotokopi ini. Kalau enggak Anda foto aja. Nanti Anda quotes ya, Nah, kan generasi medsos kan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam artikel tahun 28 di Surabaya, ini Pendidikan dan Pengajaran Nasional. Ini Pak Kiai Hajar Dewantoro atau Ki Hajar Dewantoro, pendiri sekolah pertama di Indonesia, sekolah pribumi pertama, namanya Taman Siswa. Beliau menulis begini, manusia merdeka yaitu manusia yang hidupnya lahir atau batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Keren ini, keren banget ini ya. Ini tahun 28 loh ya. Lah Anda sendiri masih bingung mendefinisikan merdeka kok, generasi milenial. Ki Hajar tahun 28 sudah mikir. Baik, satu lagi. Lain daripada itu, ya, pendidikan harus mengutamakan kemerdekaan hidup batin agar supaya orang lebih insaf akan wajib dan haknya sebagai anggota dari rakyat. Baik, ini kutipannya. Kemudian begini, dalam pendidikan harus diingat bahwa kemerdekaan itu bersifat 3 macam. Berdiri sendiri, dalam bahasa Belanda zelfstandig, tidak bergantung kepada orang lain, onafhankelijk, dan dapat mengatur dirinya sendiri, vrijheid. Jadi ada 3 elemen merdeka menurut Pak Kiai Hajar Dewantoro atau Dr. Ki Hajar Dewantoro. Berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain, dan dapat mengatur dirinya sendiri. Ini kalau pakai bahasa orang sekarang self determination, self management, self autonomy ya, dan seterusnya. Saya kira ini sangat menarik. Mungkin sebagai tambahan saja. Jadi kalau buat saya sih merdeka ini banyak ya kalau digali ya. Karena kenapa mungkin istilah merdeka yang dipilih bukan bebas? Karena ada istilah bebas juga. Apa bedanya bebas dengan merdeka? Kalau misalnya nanti ditulis pendidikan bebas, belajar bebas, bebas belajar, kan berarti nggak belajar berarti. Nah, saya kira ada filosofinya. Filosofi merdeka itu saya kira mungkin ya akar-akarnya bisa kita telusuri pada pemikiran atau pikiran-pikiran para tokoh bangsa kita. Dan yang kedua, kira-kira apa arti merdeka itu bagi konsekuensinya bagi diri dan masyarakat. Nah ini tadi beliau Bang Sabrang telah memberikan kita satu perspektif. Bagi diri kita adalah satu investasi masa depan, kata beliau. Artinya apa? Yang akan memperoleh manfaatnya ya Anda sendiri gitu. Tapi saya setuju sebenarnya ujung dari kemerdekaan itu adalah manfaat bagi orang banyak. Saya ingin mengutip, mungkin terakhir berapa menit ini Bang? Pak Saidah? Tinggal 2 menit, Masya Allah. Saya ingin mengutip ya, ini cepet-cepetan. Puisinya Rendra. Ini sudah lama nggak dibaca saya kira di hari-hari pendidikan, termasuk momen 17-an. Ini karena masih dalam suasana 17-an, saya pamit membaca kutipan dari puisinya Rendra, khususnya buat sahabat-sahabat sekalian di sini. Ini ada puisi berbunyi begini. Perlu bismillah nggak ya baca puisinya Rendra? Aku bertanya, apa gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalannya? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apa gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, ilmu kedokteran atau apa saja ketika ia pulang ke daerahnya lalu berkata, di sini aku merasa asing dan sepi. Aplaus dong, aplaus. Aplausnya buat Rendra aja ya, jangan buat saya. Ini puisinya Rendra. Rendra itu mungkin kalau Anda tidak kenal, nanti carilah di Google siapa Rendra. Itu penyair, salah satu penyair hebat di Indonesia yang menggelorakan semangat merdeka dalam berkebudayaan. Intinya apa? Kalau benar kita merdeka, kita pasti berguna. Tidak mungkin kita merdeka
tapi ujung-ujungnya kita itu jadi pribadi yang terpenjara kembali. Maka sebenarnya dalam sisi ini, merdeka yang seperti ini buat saya cocok dengan ajaran Islam. Tapi kalau merdeka yang merusak orang lain, nah ini bukan merdeka, itu namanya ngawur. Misalnya merdeka bernarkoba, merdeka macam-macam lah kayak kriminal ya, itu bukan merdeka, dan kita juga dalam ancaman seperti itu. Artinya apa? Kalau kita benar belajar merdeka, maka pikiran-pikiran kita selama kita belajar, hasil yang kita peroleh itu pasti bisa dinikmati juga oleh masyarakat kita. Kita akan pulang ke masyarakat kita dengan membawa ilmu dan semangat baru. Pada akhirnya akan menggerakkan perubahan di tengah masyarakat. Gak usah jauh-jauh, di masyarakat kita itu masyarakat yang masih banyakkan bertani, nelayan, yang profesinya rata-rata masih tradisional. Pertanyaannya, kita belajar ilmu yang tinggi-tinggi itu bisa nggak berhubungan dengan mereka? Dan satu lagi saya sepakat, kuncinya di komunikasi. Tapi ada satu lagi mas, yang kurang, bukan cuma komunikasi, karena orang licik pun bisa berkomunikasi. Empati, kata kuncinya adalah empati. Kalau kita berempati, maka pendidikan itu saya kira bisa mengubah masyarakat. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 1 semester dalam 30 menit ya. Jadi setelah ini libur ya mahasiswa baru ya. Saya sudah nggak usah ngajar deh ya, karena keduanya telah memberikan kata kunci. Mari kita belajar berkomunikasi yang baik, dan Gus Fayat menambahkan empati, merasakan sepatu orang lain. Anda jangan selalu mengukur sepatu Anda, tapi sepatu orang lain itu perlu juga dipakai agar Anda merasakan suasana batinnya ya, keadaannya. Karena kalau kita selalu asik dengan dunia kita, maka bagaimana mungkin kita mendatangkan manfaat untuk orang lain. Dan kemanfaatan itu lahir karena kita merasa cukup. Dan saya pikir Anda sudah merasa cukup ya sejak tadi, dan sekarang saya berikan azan. Untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa dan mahasiswi, saya akan meminta 2 mahasiswi bertanya dan 2 mahasiswa juga bertanya. Singkat, padat, nama, asal, dan ukuran sepatu ya, agar Anda muncul rasa empati, tahu sepatu orang lain. Itu istilah ya dalam
tradisi barat ya, bahwa peduli itu muncul karena kita merasakan sepatu orang lain.